yang saya bandingkan, misalnya kalau kita bandingkan dengan para pemberontak Aceh itu orang-orang pintar tuh, yang berupaya untuk menghasilkan alternatif, tapi kemudian disebut pemberontak karena soal hukum. Tetapi logika Daud Beriu, Hasan Tiro segala macam, yang dengan otak yang cepat itu bisa memukau diplomasi dunia tuh. Kita oleh karena itu hidupkan ini. Sekarang terbalik tuh. Ini mau dihalau. WA group dihalau. Ya mungkin juga kalau individu bisa dihak sendiri, tapi ini WA group akhirnya masuk di dalam undang-undang itu, Pak. Akan dipantau. Jadi kita jadi Republic of Fear. Bagian yang paling intimasi dari manusia itu komunikasi antar warga itu dipantau oleh negara. Jadi kalau kita rumuskan, ini negara Orwellian, negara yang dibayangkan oleh George Orwell 1984, bahwa the big brother is watching you tuh. Si bos gede terus-menerus me-watch Anda itu. Hal yang merupakan ciri dari negara otoriter. Novel 1984 dari George Orwell itu adalah satire terhadap kekuasaan Stalin pada waktu itu tuh. Setelah fasisme dia pakai Stalin masuk, lalu diingatkan lagi Stalin dan fasisme Mussolini sama tuh. Big brother is watching you. Jadi kalau kita bilang begituan, nanti Presiden Jokowi senang, oh I am your big brother itu. Muldoko bilang, padahal sebetulnya itu ledekan, bahwa big brother itu adalah kekuasaan bengis, setara dengan Leviathannya Thomas Hobbes sebetulnya. Nah, itulah kalau kekuasaan nggak paham tentang konsep-konsep itu. Jadi akhirnya kita bingung juga bagaimana cara menerangkan sesuatu pada kekuasaan. Nah itu yang saya bandingkan, misalnya kalau kita bandingkan dengan para pemberontak Aceh itu orang-orang pintar tuh, yang berupaya untuk menghasilkan alternatif, tapi kemudian disebut pemberontak karena soal hukum. Tetapi logika Daud Beriu, Hasan Tiro segala macam, yang dengan otak yang cepat itu bisa memukau diplomasi dunia tuh. Kita lihat bagian itu tuh. Nah, diplomat kita sekarang nggak punya kemampuan itu. Jadi bayangkan misalnya kalau sidang PBB, diplomat Indonesia masuk ke ruang sidang, dia kasih data dengan PowerPoint, sementara aktivis-aktivis Papua atau Aceh itu udah lebih dahulu supply senator-senator itu dengan data yang betul-betul real dari dalam hutan itu. Saya terangkan ini sebagai teori ya, bukan dalam promosi dengan bertentangan dengan pemerintah. Yang disebut electronic struggle itu sama dengan dulu pasukan kiri, golongan kiri dari Sandinista, Nicaragua ya, Sandinista yang dipimpin oleh Ortega itu. Jadi gerombolan pasukan kiri Nicaragua, Sandinista, dia upload informasi paling mutakhir dari hutan Nicaragua masuk ke server seorang profesor UCLA di Los Angeles, lalu diolah jadi paper. Lalu paper itu disebarkan seluruh dunia, sehingga ada basis akademis. Mengapa misalnya akhirnya gerilyawan kiri menang di Nicaragua karena dibantu oleh dunia akademis di Los Angeles itu, dan itu yang bikin pusing Amerika pada waktu itu. Nah hal yang sama mungkin berlaku juga nih, mereka yang belajar di Columbia atau di Harvard atau di Oxford, Cambridge di Inggris itu, anak-anak muda itu pasti punya pengetahuan melebihi diplomat kita di sini. Jadi kalah di dalam diplomasi informasi. Lalu pemerintah bilang soal Papua misalnya, ya Pak Mahfud datang dengan, enggak itu soal kecil, itu cuma Vanuatu, negara kecil tuh di Pasifik. Oh iya, tapi di belakang Vanuatu ada negara-negara Afrika. Jadi kalau Vanuatu ngomong artinya seluruh negara Afrika setuju dengan pikiran. Jadi kemampuan berpikir itu nggak ada. Nah, sekarang kerepotan itu. Ibaratnya seluruh intelijen masuk lagi ke Papua tuh, dan kita menunggu
satu eskalasi di situ sambil mencemaskan kehidupan demokrasi kita. Nah, saya mau terangkan ini karena ini forum akademis buat kita pelajari supaya nggak ditutup-tutupi ya, bahwa tetap ada gerakan separat, mau disebut separatis, mau disebut gerakan apa namanya self determination dari rakyat yang ada di Papua atau di Aceh, tetap itu adalah upaya untuk mengatakan bahwa dengar dong suara kami, suara Lifeboat, jangan dengar suara sistem aja. Itu poinnya.